Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Iqbal dari kampus Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia. Saya dari kelompok 7 ingin menjelaskan definisi interpolasi. Definisi interpolasi. Apa itu interpolasi? Interpolasi adalah suatu proses pencarian dan perhitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya melalui sekumpulan titik yang diberikan. Titik tersebut merupakan hasil eksperimen, sebuah percobaan atau diperoleh dari sebuah fungsi yang sudah ditentukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu interpolasi linier. Interpolasi linier adalah metode untuk memperkirakan nilai yang berada di antara dua titik data yang diketahui dengan menggunakan pendekatan garis lurus. Untuk penjelasan dan pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Mari simak videonya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Seli Ayunita. Nah, di sini saya akan memberikan contoh studi kasus yang akan diselesaikan menggunakan interpolasi linier. Diketahui jumlah penduduk kota pada tahun 2010 memiliki 250.000 juta jiwa, pada tahun 2020 memiliki 300.000 juta jiwa. Perkirakan jumlah penduduk pada tahun 2015. Interpolasi linier memiliki dua syarat yang dimana syarat pertama mempunyai dua titik data yaitu x0 y0 dan x1 y1. Syarat yang kedua yaitu nilai x yang akan dicari harus berada di antara titik x0 dan x1. Di sini kita sudah mengetahui ada rumus dari interpolasi linier yaitu fx sama dengan fx0 ditambah fx1 dikurang fx0 per x1 dikurang x0 dikali x dikurang x0. Ada keterangannya yaitu fx adalah nilai yang dicari, x0 fx0 titik data awal, x1 dan fx1 titik data akhir. Selanjutnya kita akan menyelesaikan studi kasus tadi yang dimana diketahui x0-nya yaitu 2010, x1-nya yaitu 2020, nilai dari fx0 yaitu 250 jiwa, nilai fx1-nya yaitu 300.000 jiwa. Yang ditanya yaitu jumlah penduduk, perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2015. Penyelesaian. Masukkan rumus dari interpolasi linier yaitu fx sama dengan fx0 ditambah fx1 dikurang fx0 per x1 dikurang x0 dikali x dikurang x0. Sekarang masukkan nilai yang sudah diketahui tadi. Fx-nya yaitu fx itu kan nilai yang dicari, berarti kan 2015, berarti fx-nya diganti f 2015 sama dengan fx0-nya yaitu 250 juta jiwa ditambah fx1-nya yaitu 300.000 juta jiwa dikurang fx0-nya yaitu 250 juta jiwa per x1-nya yaitu 2020 dan x0-nya yaitu 2010 dikali x itu nilai yang akan dicari berarti 2015 dikurang dengan x0-nya yaitu 2010. Kita masukkan nilainya 250.000 juta jiwa. Kita selesaikan dulu 300.000 juta jiwa dikurang 250.000 yaitu 50.000 per 2020 dikurang 2010 yaitu 10, 2015 dikurang 2010 yaitu 5, berarti dikali 5 f 2015 tidak tambah 50.000 dibagi 10 yaitu 5.000 dikali 5 f 2015 sama dengan 250 ditambah 5.000 dikali 5 berarti 250.000
5.000 dikali 5 yaitu 25.000. 250 ditambah 25.000 yaitu 275.000. Jadi perkiraan jumlah penduduk tahun 2015 yaitu 275.000 juta jiwa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Masya. Saya di sini akan menjelaskan pengertian interpolasi kuadratik. Interpolasi kuadratik adalah sebuah metode matematika untuk memperkirakan nilai dari titik-titik data yang diketahui menggunakan perkiraan pendekatan kuadrat atau parabola. Nah, interpolasi kuadratik memiliki dua syarat, yaitu syarat yang pertama memiliki 3 titik, yaitu titik x0 dan y0, x1 dan y1, x2 dan y2. Nah, syarat yang kedua yaitu mencari nilai x, yaitu berada di antara titik-titik x0 dan x2. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh studi kasus yang dikerjakan ke dalam interpolasi kuadratik, yaitu perkiraan jumlah penduduk data Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Naik tercatat 5 tahun sekali, yang dimana pada tahun 2015 tercatat jumlah penduduknya diperkirakan 3.200 jiwa, pada tahun 2020 jumlah penduduknya tercatat 3.600 jiwa, pada tahun 2025 tercatat jumlah penduduknya yaitu 4.100 jiwa. Yang ditanya, berapakah perkiraan jumlah penduduk Kelurahan Kebun Lada pada tahun 2022? Di sini kita akan mengerjakan contoh soal tadi, yang dimana dengan menggunakan rumus interpolasi kuadratik, yaitu f2 sama dengan b0 ditambah b1 dikali x kurang x0 ditambah b2 kali x kurang x0 dikali x kurang x1. b0 sama dengan fx0, b1 sama dengan fx1 dikurang fx0 per x1 kurang x0. b2 fx2 dikurang fx1 per x2 kurang x1 dikurang fx1 kurang fx0 per x1 kurang x0 per x2 kurang x0. Di sini kita akan mengerjakan contoh soal tadi, yang dimana dengan menggunakan rumus interpolasi kuadratik, yaitu f2 sama dengan b0 ditambah b1 dikali x kurang x0 ditambah b2 kali x kurang x0 dikali x kurang x1. b0 sama dengan fx0, b1 sama dengan fx1 dikurang fx0 per x1 kurang x0. b2 fx2 dikurang fx1 per x2 kurang x1 dikurang fx1 kurang fx0 per x1 kurang x0 per x2 kurang x0. Kita akan menyelesaikan contoh soal tadi yang diketahui ini sebagai x, yaitu x0 sama dengan 2015, x1 sama dengan 2020, x2 sama dengan 2025. Ini sebagai fx, yaitu fx0 sama dengan 2015 tadi 3.200 jiwa, fx1 sama dengan 3.600 jiwa, fx2 sama dengan 4.100 jiwa. Nah, yang ditanya, berapakah perkiraan pada tahun 2022
B1 sama dengan F X1 kurang F X0 per X1 kurang X0. B1 sama dengan F X1 nya yaitu 3600 dikurang F X0 nya yaitu 3200 per X1 yaitu 2020 dikurang X0 nya yaitu 2015. B1 sama dengan 3600 dikurang 3200 hasilnya 400 per 2020 dikurang 2015 hasilnya adalah 5. B1 sama dengan 400 dibagi 5 hasilnya 80. Jadi kita sudah mendapatkan hasil dari nilai B1 nya. Selanjutnya kita akan mencari nilai B2 yaitu sama dengan kita akan mencari nilai dari B2 yaitu ini rumusnya B2 sama dengan Fx1 kurang Fx2 kurang Fx0 kurang Fx1 per X2 kurang X0. Kita masukkan nilainya yaitu B2 sama dengan Fx1 nya yaitu 3600 dikurang Fx2 nya yaitu 4100 dikurang Fx0 nya yaitu 3200 dikurang Fx1 nya yaitu 3600 per X2 nya yaitu 2025 dikurang X0 yaitu 2015. B2 sama dengan 3600 dikurang 4100 hasilnya yaitu 500 dikurang 3200 dikurang 3600 hasilnya 400 per 2025-2015. Nah, di sini kita akan mencari nilai B2 dengan menggunakan rumus B2 sama dengan Fx2 kurang Fx1 per X2 kurang X1 dikurang Fx1 kurang Fx0 per X1 kurang X0 per X2 kurang X0. B2 sama dengan Fx2 nya yaitu 4100 Fx1 nya yaitu 3600 kurang Fx1 nya yaitu 3600 dikurang Fx0 nya yaitu 3200 per X2 nya yaitu 2025 dikurang X1 nya yaitu 2020 per X1 yaitu 2020 dikurang X0 nya yaitu 2015 per X2 nya yaitu 2025 dikurang X0 nya yaitu 2015. B2 sama dengan 4100 dikurang 3600 yaitu 500 per 2025 kurang 2020 hasilnya adalah 5 dikurang 3600 dikurang 3200 hasilnya yaitu 400 per 2020 kurang 2015 hasilnya sama yaitu sama dengan 5 per 2025 dikurang 2015 hasilnya adalah 10. B2 sama dengan 500 bagi 5 hasilnya adalah 100 dikurang 400 bagi 5 hasilnya adalah 80 per 10. B2 sama dengan 100 dikurang 80 adalah 20 per 10. B2 sama dengan 20 bagi 10 hasilnya adalah 2. Inilah hasil dari nilai B2 yang sudah kita dapatkan. Oke,
nilai yang sudah kita cari ke dalam rumus F2X sama dengan B0 tambah B1 dikali X kurang X0 ditambah B2 kali X kurang X0 dikali X kurang X1. Kita masukkan nilainya F2, X-nya kita sudah tahu dari 2022 kali ini bakalan kita cari. Kita masukkan sama dengan B0-nya kita sudah dapat 3200 ditambah B1 yaitu kita tadi sudah dapat hasilnya 80. Lalu kita kali X-nya yaitu 2022 ditambah X0 yaitu 2015 ditambah B2-nya hasilnya adalah 2 dikali X-nya yaitu 2022 dikurang X0 yaitu 2015 X1 yang X0-nya yaitu 2015 dikali X-nya 2022 dikurang X1-nya yaitu 2020. F2 2022 sama dengan 3200 ditambah 80 dikali 2022 hasilnya adalah 7 ditambah 2 2022 adalah 7 2022 hasilnya adalah 2. F2 2022 sama dengan 3200 ditambah 60 kali 7 hasilnya adalah 560 ditambah 2 kali 7 kali 2 hasilnya adalah 8. F2 2022 3200 ditambah 560 tambah 8 yaitu hasilnya adalah 3384. Jadi perkiraan jumlah penduduk 2022 yaitu 3288 jiwa. Nah, setelah saya dan teman saya menjelaskan cara pengerjaan interpolasi linear dan interpolasi kuadratik dengan secara manual, di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan interpolasi linear menggunakan aplikasi yang lebih memudahkan kita, yaitu nama aplikasinya MATLAB. Nah, di sini saya memiliki contoh soal yang dimana sudah diketahui nilai x0-nya yaitu 1, nilai fx0-nya itu 2, nilai x1-nya itu 3, nilai fx1-nya yaitu 6. Yang ditanya yaitu nilai f2. Mari simak ke video cara pengerjaannya menggunakan aplikasi MATLAB. Langkah pertama, masuk ke dalam aplikasi MATLAB. Setelah itu pilih menu New. Ketikkan di situ CLC titik koma berfungsi untuk membersihkan tampilan pada command window. Clear titik koma berfungsi untuk menghapus semua variabel yang tersimpan di workspace. Persen input data, tanda persen menunjukkan komentar pada MATLAB. X0 sama dengan input, masukkan X0, meminta kita memasukkan nilai X0 titik data pertama. F0 sama dengan input, masukkan Fx0, meminta kita memasukkan nilai fungsi dari titik X0 yaitu Fx0. X1 input, masukkan X1, meminta kita memasukkan nilai X1 titik data kedua. Fx1 input, masukkan Fx1, meminta kita memasukkan nilai fungsi pada titik X1 yaitu Fx1. X sama dengan input, masukkan nilai X, meminta kita memasukkan nilai X yang akan dicari dari hasil interpolasinya. Persen, cek agar X0 dan X1 tidak sama. Komentar yang menjelaskan bahwa program akan memeriksa apakah X0 dan X1 memiliki nilai yang sama. If X0 sama dengan X1, melakukan pengecekan apakah X0 sama dengan X1. Jika sama, maka interpolasi tidak dapat dilakukan karena menyebabkan pembagian dengan 0. Dips error, X0 dan X1 tidak boleh sama, menampilkan pesan kesalahan apabila X0 sama dengan 1. Else, menjalankan proses interpolasi apabila X0 dan X1 berbeda. Setelah itu kita masukkan rumus interpolasi linear, Fx sama dengan Fn0 ditambah dikali Fx1 dikurang Fx0 dikali X1 dikurang X0 dikali X kurang X0 titik koma merupakan rumus utama interpolasi linear. Print, menampilkan tulisan hasil interpolasi.
persen kali 2F berarti nilai X ditampilkan dengan 2 angka di belakang koma. Persen titik 6F berarti menghasilkan Fx ditampilkan dengan 6 angka di belakang koma. N menutup blok if S menandakan bahwa proses pengecekan kondisi telah selesai. Programnya kita pilih menu save untuk menyimpan filenya. Setelah kita simpan filenya, nah setelah itu kita pilih menu run. Nah, masukkan nilai X0 nya sama dengan 1, nilai Fx0 nya 2, masukkan nilai X1 nya yaitu 3, nilai Fx1 nya 6, dan masukkan nilai yang dicari X nya yaitu 2. Nah, disitu kita enterkan, dia akan muncul hasil interpolasinya. Jadinya hasil interpolasi dari yang soal kita ketahui tadi yaitu sama dengan 400.000. Itu saja penjelasan materi dari kelompok 7. Semoga bermanfaat. Kalau ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.